Pagi guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gue buat konten sengaja di kolam renang. Nah, gue mau kasih tahu lu beberapa step ya, gimana caranya supaya lu bisa punya bisnis. Nah, yang pertama-tama itu bukan modal dulu guys, tapi kepengen lu apa. Jadi kalau misalnya belajar lagi flashback ke 10 tahun yang lalu, dulu gue masih jadi pelatih badminton, itu gue punya mimpi dulu guys. Jadi gue kepengen punya mobil pertamanya, kepengen punya motor kepengen punya motor moge gitu lah ya. Nah sekarang semua itu sudah tercapai semua, pengen punya perusahaan, pengen berbisnis. Jadi pertama-tama yang harus lo lakuin itu bukan modal atau legalitas atau apapun juga, tapi keinginan untuk meraih sesuatu guys. Nah contohnya gimana? Contoh di 10 tahun yang lalu gue bilang gue pengen nih punya motor gitu ya, motor gede gitu, ibaratnya kayak CBR atau Ninja dan sebagainya. Itu pertama-tama yang gue lakuin. Lalu gue kepengen punya mobil juga, terus gue pengen punya perusahaan. Gimana ya caranya gue punya perusahaan, terus punya karyawan dan sebagainya. Nggak kepengen ikut orang lah. Nah yang pertama-tama itu yang gue lakuin. Bahkan sampai yang kedua, gue lanjut. Yang kedua adalah gimana caranya lu kasih batasan ketika lu lu melangkah satu langkah gitu ya, satu langkah ke depan, itu di belakang lu harus kasih tembok lagi supaya lu tidak bisa balik ke belakang. Yang pertama buat tujuan, yang kedua itu setiap satu langkah, jadi nggak usah banyak-banyak langkahnya. Satu langkah dulu, satu langkah ke depan, satu langkah terus. Nah tapi ketika lu maju satu langkah, berusaha satu langkah, itu lo harus kasih tembok di belakangnya guys. Supaya apa? Supaya lo nggak bisa mundur lagi. Jadi temboknya itu seperti apa? Contohnya misalnya gue selalu bilang ketika gue punya mimpi nih, gue pengen punya motor gitu ya, gue tanya sama teman-teman gue apa punya mobil, mas, harga mobil berapa ya? Harga waktu itu Jazz yang paling bagus ya, sekitar tahun 2010 ya, Jazz. Nah 2010 itu gue bilang sama senior gue, mas itu kalau mobil Jazz itu harganya berapa? Wah nggak kebeli buat lu gitu katanya memang. Nah kalau dihitung-hitung emang gimana biar bisa kebeli? Lalu harus punya gaji minimal 10 juta, 5 sampai 10 juta. Terus KPR, biasanya kan KPR-nya itu cicilan kreditnya itu kan sekitar 2 jutaan lah ya. Nah berarti kan lu harus diatur cash flow-nya lah. Tapi gue nggak sampai di situ aja, ya udah gue kepengen beli aja. Jadi kepengen aja. Kalau caranya nggak usah bingung. Akhirnya terus gue tanamkan di dalam diri gue itu dari 10 tahun yang lalu. Gue pengen punya mobil, terus gue juga pengen punya perusahaan, gue pengen investasi. Bahkan dulu ketika gue nggak punya apa-apa, gue bilang sama temen gue itu pengen investasi nih, investasi emas gitu kan, karena di lingkungan gue kan orang-orang kaya semua. Jadi mereka keluarganya memang kaya. Mereka biasanya menertawakan cara gue berpikir. Jadi ketika gue pengen sesuatu, gue pengen investasi nih, pengen investasi emas, investasi properti, ya gue diketawain sama mereka. Lu gimana mau beli mau investasi, lu duit aja nggak punya, bahkan hidup aja lu masih numpang. Jadi seperti itu. Nah itu yang gue rasain di masa lalu, tapi gue orangnya bodoh amat gitu ya. Jadi ketika orang-orang pada meragukan gue, misalnya gue dulu bahkan ketika memulai bisnis yang pertama itu bisnis mulai buka klub sendiri ya. Jadi gue dulu buka klub sendiri dengan modal seadanya, muridnya juga cuma 4 gitu ya. Lu nggak bisa, susah. Muridnya cuma 4 guys, jadi murid gue cuma 4 orang. Terus juga mereka, jadi gue dalam waktu setahun 2 tahun itu nggak dapet profit belas. Jadi uang latihan itu buat bayar lapangan, buat bayar kos gue, bahkan gue hampir ya nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi memang waktu itu beli motor Mio itu juga nyicil sama temen. Gue beli motornya teman, terus gue cicil per bulannya seperti itu. Gue minta tolong, gue gak punya duit nih, gue pengen punya motor biar alat transportasi gue kemana-mana gampang ya, jadi gue cicil dia sejuta, kurang lebih kayak gitu guys. Nah lalu ketika orang meragukan pekerjaan gue selalu menanamkan diri gue itu kasih mental itu 3 tahun. Jadi ketika gue memulai sesuatu, gue harus punya mental 3 tahun. Maksudnya gimana? 3 tahun itu sukses nggak sukses, lu harus
tetap bertahan. Sukses nggak sukses, lu harus tetap bertahan, kayak gitu guys. Nah itu yang gue lakuin kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi ketika mulai dari 4 murid, 5, 6, sampai kurang lebih waktu itu murid gue dalam waktu setahun 2 tahun itu kira-kira hampir 50 sampai 75 orang. Jadi gue catetin semua. Jadi omsetnya waktu itu hampir 20 juta, 10 sampai 20 juta. Nah, ketika profitnya udah banyak dibuat klub, tapi ada kelemahannya guys. Di bisnis retail, itu kan namanya gue sebut bisnis retail ya. Jadi kecil-kecil tapi banyak. Bisnis retail itu kelemahannya itu gue semakin sibuk dan padat, jadi gue hampir gak ada waktu. Terus misalnya kalau gue serahin sama asisten gue, itu juga kemampuan asisten gue tidak seperti gue, jadi kebanyak komplain hal seperti itu. Jadi memang susah guys, kalau retail ini agak susah. Akhirnya gue beralih ke investasi properti, di mana gue awalnya cuma jadi broker atau marketing doang. Gue pelajarin semua teknik dan cara presentasi dari leader-leader gue, gimana caranya untuk presentasi nih, terus gimana caranya cari datanya, terus gimana cari data murah, terus gimana cara cari investor, cara dapat modal segala macam. Dan akhirnya gue berpikir gue nggak ada modal nih, lalu ya udah gue cari investor untuk mendanai pemikiran gue, program gue. Jadi gue punya program yang namanya jual beli rumah 50% di bawah harga pasar. Nah di situ gue punya strategi adalah, gue nih punya strategi kayak gini. Lo mau join apa enggak? Nanti profitnya kita bagi dua deh, 50-50 atau 60-40. Itu penolakan kurang lebih 10 sampai 50 penolakan guys. Jadi dari beratus-ratus presentasi itu gue ditolak terus. Jadi di kesana ditolak, di sini ditolak. Jadi udah terbiasa gitu. Kalau misalnya gua jualan sesuatu, itu orang nggak mau beli, itu udah biasa. Jadi ketika ada momen dimana ada beberapa investor, kurang lebih 3 investor itu akhirnya dapat investor kurang lebih sampai 3 sampai 5 M ya. Dan akhirnya modal yang udah diberikan itu 5 M itu gua investasikan ke properti hingga saat ini. Jadi udah 5 tahun 10 tahun ini mereka terus bekerja sama grupnya gua. Dan akhirnya kita buat perusahaan lah, gue dipercaya oleh beberapa investor untuk mengelola keuangannya. Dan akhirnya kita buat PT, terus buat perusahaan berawal dari karyawannya juga cuman 2 gitu ya, karyawan cuman 2. Terus akhirnya sekarang kurang lebih sudah 10 sampai 15 karyawan. Bahkan di tengah pandemi gini kita tetap bertahan karena kita ngontrol cash flow bener-bener guys. Nah, jadi yang paling penting itu ketika lu buat perusahaan, yang pertama keinginan, yang kedua tadi action, kerja keras terus, yang keempat itu harus legalitasnya harus bener guys. Karena orang ketika mau investasikan uangnya kepada kamu, mereka butuh legalitas yang matang, seperti perusahaan yang benar, terus perusahaannya sudah berapa lama. Nah kebanyakan gue saranin lu harus bisa bertahan di atas 2 tahun, karena hanya perusahaan yang di atas 2 tahun sampai 3 tahun itu yang dipercaya guys. Nah kita balik lagi ke pertanyaan awal, gimana caranya buat perusahaan atau membuat bisnis. Itu yang paling penting itu bukan strateginya guys, tapi action. Nah kebanyakan orang nih selalu menghindari kegagalan atau kesalahan. Nah kenapa orang menghindari kesalahan dan kegagalan? Karena mereka memang terdidik di sekolahan untuk tidak boleh gagal. Tapi di dunia bisnis itu kegagalan itu harus lu dapetin dulu, karena habiskan masa gagal-gagalmu dulu untuk meraih satu kesuksesan. Nah itu aja dari gua di part pertama ini, gimana caranya membuat perusahaan. Lu buat perusahaan, atau kalau lu bingung gitu ya, atau lu kalau bingung nih, ribet nih, gua malas ribet tapi gua ada modal nih. Nah lu mendingan gue saranin lu jadi investor gue deh. Nah gimana caranya beli investor gue? Nanti PT gue gitu ya, PT ini kurang lebih sudah 5-7 tahunan. Ketika PT ini lu beli sahamnya guys, jadi sahamnya nanti dipecah, semuanya lu transaksi notaris. Berarti saham ini ibaratnya saham ini itu yang akan kita berikan sebagai jaminan lu pegang, atau beberapa aset. Kalau misalnya modalnya sekitar 500 juta, biasanya kita kasih aset sebagai jaminan, plus lu dapat
saham ya. Jadi lu dapat saham perusahaan, terus gua kasih jaminan berupa aset. Nah, jaminannya itu adalah formulanya adalah modal lu berarti jaminannya itu 2 kali lipat nilainya. Jadi kalau misalnya uang lu 1 M, berarti nilai aset jaminan yang kita kasih ke lu itu 2 M guys. Jadi nggak bakalan rugi. Jadi lu dapat double. Lu dapat saham, lu dapat jaminan. Nah, saham ini ada profitnya guys. Jadi profitnya itu setiap bulan itu lu dapat profit 0,5% dari modal ya, jadi 0,5%. Jadi setahun 6%, sama kayak bunga deposito. Itu standarnya kita kasih kepada investor. Yang kedua, pembagian dividen. Nah, kalau pembagian dividen ini lu bisa dapat sesuai dengan nilai saham. Jadi keuntungan tahunan berapa, nanti dipotong biaya-biaya karyawan, gaji karyawan, biaya apapun juga gitu ya. Setelah itu keuntungan bersih kita share. Nah, selanjutnya adalah namanya buyback garansi. Jadi kita perusahaan akan membuyback saham yang lu beli dan menggaransikan kita akan beli senilai plus 20%. Nah, plus 20% guys. Jadi kalau misalnya modal lu itu 1 M, ya nanti kita balikin 1 M plus 20%. Enak kan? Nah, target kita sekitar 2-5 tahun. Paling cepat 2 tahun kita balikin modal lu sama profit lu. Paling lama itu 5 tahun guys. Makanya gue bilang itu namanya buyback garansi. Jadi yang terakhir nih, paling penting nih, terakhir itu sebenarnya jangan terlalu banyak mikir, terus lu langsung action guys. Udah aman. Yang pertama, lu udah dikasih jaminan berupa nilai 2 kali lipat dari modal lu. Terus profit bulanan, profit tahunan, garansi buyback, apalagi gitu loh. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya ada program sehebat ini dan gak ada lagi yang bisa menawarkan program sehebat ini, apalagi yang lu tunggu? Jaminan udah ada, profit udah ada, legalitas udah ada. Jadi kalau misalnya lu nggak ada bisnis, bingung buat perusahaan, bukan bingungnya guys, tapi emang lu nya aja nggak pernah action, kebanyakan mikir. Jadi anak muda jangan terlalu banyak mikir. Terus juga bagian lu anak milenial jangan terlalu banyak mikir untuk investasi. Karena ini yang paling penting nih, terakhir nih. Kalau lu investasi jadi cowok itu jangan ngabisin duit lu untuk beli baju, beli sepatu, beli branded gitu ya, tas Gucci apapun itu. Atau lu ngabisin uang lu untuk cewek-cewek lu, udah kasih transferan kepada mereka sebulan 5 juta, 10 juta. Atau lu habisin duit lu untuk party-party, foya-foya, biar lu seakan-akan lu orang kaya gitu ya, seakan-akan ya lu hebat gitu ya. Tapi gua kasih tahu, lebih baik uang lu habisin untuk bisnis dan investasi. Karena apa? Karena cewek lebih tertarik kepada seorang cowok yang punya bisnis dan perusahaan, yang punya investasi jangka panjang, yang membuat mereka terlihat ganteng di mata wanita. Oke, gitu aja dari gua. Thank you.